Selamat sore Pak Yakob. Iya, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, saya tim Justice di Kantor. Dipanggil Vino, saya dari Universitas Sangka Dharma. Hari ini saya ingin untuk melakukan wawancara dengan Bapak ya. Oke, Sebelum baik. sebelum saya beralih ke pertanyaan, pertama-tama saya ingin meminta Bapak untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri secara lengkap ya Pak. Oke, baik. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yakobus Engelein atau biasa dipanggil Pak Yakob. Saya sekarang saat ini bekerja di salah satu sekolah Katolik di Jakarta, yaitu di Sekolah Katolik Abdi Siswa, tepatnya di Taman Aries di daerah Meruya. Posisi saya saat ini adalah guru wali kelas 5 dan saya sudah memiliki pengalaman bekerja selama kurang lebih 2 tahun di sekolah SD Katolik Abdi Siswa Taman Aries. Selaku sebagai wali kelas, saya mengajar tematik yaitu IPA, Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan juga matematika. Udah, itu saja dari saya, Vinon. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya itu boleh saya tahu mengapa Bapak ingin menjadi guru? Oke, mengapa saya ingin menjadi guru? Terutama memang saya ini suka untuk mengajar, maksudnya mengajar itu dalam artian saya tertarik untuk mentransfer ilmu kepada orang lain. Menurut saya ketika seseorang itu berhasil untuk mentransfer ilmu kepada orang lain itu ada kepuasan tersendiri dan terutama saya memang nyaman bekerja di bidang pendidikan, terutama bekerja sama dengan anak-anak. Jadi saya lebih nyaman kenapa SD, kenapa tidak SMP atau SMA. Memang dari hati yang terdalam saya nyaman untuk mengajar atau mentransfer ilmu kepada anak-anak karena anak-anak itu eksploratif dan daya kreatifnya masih sangat tinggi. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Bapak deskripsikan secara singkat mengenai apa itu profesi guru kelas? Guru kelas itu adalah orang yang paling bertanggung jawab ya terhadap siswa-siswanya. Biasanya guru kelas ini diberikan tanggung jawab untuk memegang 20 lebih ya 20 lebih siswa di dalam kelas yang memang karakternya beraneka ragam. Guru kelas itu dituntut untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki setiap siswa ya dengan bakat dan minat yang berbeda-beda dalam kelas yang tentunya guru kelas ini juga orang pertama yang eh, paling komunikatif dengan orang tua daripada dengan pihak pimpinan atau pihak kepala sekolah, kesiswaan, dan juga kurikulum. Jadi guru kelas ini adalah jembatan antara murid dan juga pimpinan di sekolah. Nah, wali kelas ini juga bisa dibilang orang tua kedua yang ada di kelas atau di sekolah karena anak-anak ini hampir 1 tahun penuh belajar, jam belajarnya paling banyak juga dengan wali kelas, di luar dari jam bidang studi yang memang kami di sekolah ada musik, bahasa Mandarin, native, atau olahraga, komputer. Ya, jadi selain dari pelajaran-pelajaran bidang studi yang saya sudah sebutkan tadi, anak-anak waktu belajar adalah dengan wali kelas. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak membuat tes asesmen kebutuhan atau semacam tes untuk mengetahui permasalahan siswa yang ada di kelas Bapak? Untuk asesmen kebutuhan, saya kebetulan tidak membuat, karena memang itu dibuat oleh guru BK. Jadi untuk asesmen kebutuhan ini memang eh, kebut apa ya sudah diberikan kepada guru BK untuk membuatnya. Jadi saya hanya fokus untuk mengajar dalam kelas. Jika memang ada permasalahan-permasalahan yang saya temukan di dalam kelas yang memang saya tidak bisa untuk menanggulanginya atau saya perlu bantuan dari bidang psikologi atau bidang konsultasi anak, biasanya saya sampaikan permasalahan tersebut dan mendiskusikan dengan guru BK seperti itu. Sebenarnya ingin mengkonfirmasi sedikit, di Mm-mm. sekolah tempat Bapak mengajar, apakah terdapat guru BK sendiri? Ya, ada satu guru BK yang memang mendampingi anak-anak.
Pertanyaan selanjutnya, Hmm. eh, apa saja yang Bapak lakukan sebagai guru kelas untuk mengevaluasi layanan-layanan bimbingan konseling yang pernah Bapak lakukan? Mengevaluasi, Mohon maaf, mengevaluasi. saya ulang pertanyaannya. Oke, baik, baik. Eh, apakah apakah Bapak itu sering melakukan pelayanan BK di kelas? Oke, pelayanan BK di kelas. Untuk pelayanan BK di kelas, sebetulnya saya ini beberapa kali sering. Maksudnya beberapa kali itu dalam artian tidak terlalu sering. Jika memang ada suatu permasalahan yang saya anggap serius untuk saya tanggulangi, saya akan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, jadi memang anak-anak ini terkadang permasalahan-permasalahannya muncul ketika mereka sedang bermain atau sedang biasanya sih paling sering dalam bermain game dan itu kadang menjadi sebuah masalah yang serius ya. Jadi selain dari bermain bersama, kadang memang ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Baik itu dari segi percakapan mereka, cara mereka bermain, atau cara mereka bergaul, cara mereka merespon ketika mereka kalah, dan itu hal-hal yang terkadang memang perlu kita perhatikan dari segi saya sebagai seorang guru dan juga orang tua murid. Seperti itu. Baik, selanjutnya bisakah Bapak sebutkan sedikit tentang permasalahan-permasalahan yang kiranya masih bisa Bapak selesaikan dan juga permasalahan-permasalahan yang eh, memang sudah bukan ranah dari Bapak lagi untuk menyelesaikan yang pernah terjadi di dalam kelas? Oke, baik. Untuk permasalahan yang selesaikan sendiri, itu adalah masalah-masalah yang memang masih berkaitan dengan karakter anak. Karakter anak, tata cara bahasa, bagaimana dia menyampaikan rasa kekecewaan, emosional, bagaimana cara mereka meluapkan emosional. Ada siswa yang memang meluapkannya dengan cara marah, ada siswa yang meluapkan dengan cara menangis, dan beraneka ragam siswa yang bisa kita temukan dalam kelas. Terkadang memang ada siswa yang agak sedikit unik atau berbeda dalam artian ketika dia merasa kecewa atau apa, dia akan meluapkannya dengan cara merobek buku atau buang bukunya atau memang mmm, menggigit jari atau menggigit anggota badan yang memang terkadang menurut saya hal ini sudah di luar dari kemampuan saya yang sebagai seorang guru kelas. Pasti ada sesuatu yang memang perlu saya tindak lanjuti. Jadi jika ada hal-hal yang memang menurut saya sudah terjadi oleh seorang anak, yang menurut saya sudah tidak bisa saya selesaikan, saya akan coba konsultasikan dengan guru BK. Tentunya dengan rincian sikap dan perilaku yang saya amati dalam kelas. Bagaimana ketika memang seorang anak mmm, berperilaku yang memang sedikit berbeda dari teman-temannya. Saya tidak mencap dia autis atau bagaimana, tetapi saya perlu analisa dulu, anak ini kenapa bisa sampai seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Selanjutnya, eh, pernahkah Bapak melakukan evaluasi terhadap layanan-layanan BK yang pernah Bapak lakukan? Oke, untuk melakukan evaluasi ya, sejauh ini saya belum pernah melakukan evaluasi kepada layanan-layanan BK yang memang apa ya, memang sudah disediakan oleh sekolah karena memang BK ini sangat membantu wali kelas ya membantu dalam artian ketika memang ada masalah yang di luar dari ranah, kemampuan wali kelas, itu bisa ditindaklanjuti atau didampingi atau diselesaikan oleh, eee, guru BK. Jadi guru BK ini adalah, bisa dibilang orang terakhir yang bisa membantu wali kelas untuk menyampaikan permasalahan apa yang terjadi dengan si anak dan bagaimana saya selaku wali kelas dan juga guru BK ini menyampaikannya nanti ke orang tua. Kadang memang ada orang tua yang bisa menerima, ada juga orang tua yang sangat sulit untuk menerima, keadaan anaknya yang memang kalau tidak dari guru BK dan saya itu sepertinya kurang kuat, ya, seperti itu. Baik, boleh saya tahu kan sebelumnya Bapak bilang Bapak pernah melakukan kegiatan bimbingan terhadap siswa.
Benar begitu ya, Pak? Iya, betul betul. Pernahkah Bapak melakukan mungkin evaluasi terhadap bimbingan yang Bapak lakukan secara pribadi terhadap Mhm. siswa di kelas? Pernahkah Bapak melakukan evaluasi terhadap cara Bapak melakukan bimbingan begitu, Pak? Oke, baik. Ketika saya melakukan bimbingan konseling, saya selalu menanyakan kembali ke guru BK, dalam bentuk evaluasi, bisa dibilang sharing ya. Jadi bagaimana cara saya sampaikan, apakah tindakan saya ini sudah betul, apakah tindakan saya ini sudah tepat. Jadi, eee, saya selalu berkomunikasi dengan guru BK untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Jadi ketika memang guru BK ini kan hanya satu ya, di sekolah saya. Jadi terkadang guru BK ini banyak, eee, pasiennya, bisa dibilang tidak hanya dari kelas 5 tapi bisa dibilang dari berbagai macam paralel itu ada yang ia tangani. Jadi selagi wali kelas bisa membantu, kenapa tidak? Jadi setiap hal yang memang saya sudah lakukan kepada siswa, saya tanyakan ke guru BK dan guru BK akan memberikan evaluasi. Jadi, komunikasi antara wali kelas dan guru BK itu sangat penting untuk membantu si anak. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, eh, jika boleh tahu, pernahkah Bapak membuat instrumen evaluasinya? Untuk instrumen evaluasi sejauh ini belum pernah. Baik, terima kasih. Mhm. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Bapak sebelumnya bilang bahwa Bapak pernah melakukan bimbingan terhadap siswa. Mhm. Kemudian, eh, boleh saya tahu apa tanggapan Bapak setelah melakukan kegiatan bimbingan terhadap siswa? Oke, tanggapan saya setelah melakukan, bimbingan terhadap siswa ya. Oke, tanggapan saya ini, anak-anak memang perlu, apa ya, bisa dibilang, mereka itu perlu diarahkan ya, perlu diarahkan yang memang ketika memang anak-anak ini sudah keluar dari jalurnya, maksudnya keluar dari jalurnya itu adalah sedikit menyimpang, baik itu dari segi perilaku, lalu ucapan, karakternya sudah mulai, apa, tidak sesuai dengan tujuan kita sebagai seorang pendidik dan orang tua tidak bisa memperhatikan 100%, wajib bagi kita untuk meluruskan, ya meluruskan dengan cara menegur, dengan cara memberikan evaluasi, dengan cara, mmm, menasehati biasanya supaya ke depannya si anak tumbuh dan tahu, "Oh saya salah, oh seperti ini kurang baik, oh saya sebagai anak sekolah tidak baik untuk, bertutur kata seperti ini, oh saya sebagai, anak harus seperti ini." Jadi mereka tahu kalau apa yang sudah mereka lakukan itu salah, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan pertanyaannya ya, Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan kegiatan konseling yang sebelumnya pernah Bapak lakukan, pernahkah Bapak menindaklanjuti kegiatan tersebut lebih jauh Ok lagi, Mas? Ya, oke, menindaklanjuti ya, tentu ini penting ya untuk ditindaklanjuti. Jadi, biasanya setelah saya melakukan konseling dengan anak-anak dan mereka, sudah tahu, "Oh, saya salahnya di sini." Biasanya saya meminta mereka untuk membuat sebuah surat pernyataan. Surat pernyataan yang di mana anak-anak ini berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan saya akan lihat dalam biasanya 1 bulan ke depan jika memang hal tersebut terjadi kembali, ada, konsekuensi yang harus mereka tanggung. Tapi sejauh ini ketika memang anak-anak itu sudah, apa ya, sudah ditegur atau dinasehati mereka, eee, tidak mengulanginya dalam waktu dekat, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi nanti. Jadi penting bagi kita untuk sebagai seorang guru dan juga dukungan dari orang tua untuk selalu mengontrol, untuk selalu mengingatkan, menasehati dalam setiap jenjang waktunya. Jadi supaya anak ini ketika memang dia sudah melakukan hal yang baik kita puji ya, ketika memang dia sudah bisa mengontrol emosinya, itu bisa kita puji, kita berikan reward daripada kita
cuekin atau yang itu bisa nanti akan memicu terjadinya kembali permasalahan yang sedang terjadi, di kemudian hari, seperti itu. Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan pertanyaannya. Eh, Dalam salah satu kegiatan bimbingan dan konseling yang sering Bapak lakukan, itu pernahkah Bapak membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahannya? Membantu siswa. Iya, Pak. Oke, tentu pernah saya, membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Jadi ketika mereka mulai bercerita tentang satu dan lain hal yang memang mungkin dianggap hal sepele, tapi saya selalu mencoba, menyelesaikan itu dan menjadikan, apa ya, bisa dibilang, hal yang bisa kita pelajari bersama untuk satu kelas, ya, satu kelas itu bisa belajar sesuatu dari permasalahan yang memang sedang terjadi, seperti itu. Terima kasih jawabannya. Saya lanjutkan pertanyaannya. Apa saja tantangan atau dinamika yang sering Bapak hadapi sebagai guru kelas dalam memberikan layanan BK yang terintegrasi dengan pembelajaran? Oke, dinamika yang dihadapi guru kelas ya, memberikan layanan BK. Oke, untuk pembelajarannya terlebih dahulu memang di dalam buku tematik ini, terutama di pelajaran PPKN itu banyak sekali, bisa dibilang penilaian sikap dan juga bagaimana cara berperilaku setiap hari, berperilaku yang baik setiap hari di pelajaran PKN dan juga agama. Kalau memang itu apa ya, sekolah yang bisa dibilang berlandaskan suatu agama karena memang saya berada di sekolah Katolik, anak-anak ini dituntut, memiliki karakter-karakter yang memang, berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani yang mereka harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahannya di sini adalah, terkadang buku ini tidak selalu, menjadi pedoman wali kelas untuk, apa ya, menyelesaikan suatu permasalahan yang memang, terjadi, ya. Terkadang buku ini juga tidak buku ini bukannya saya bilang tidak sesuai, tapi, topik atau permasalahan yang ada di dalam buku ini terkadang sangat jauh berbeda dengan permasalahan yang terjadi dalam kelas. Jadi memang di buku membicarakan masalah A, yang terjadi di kelas bisa C, D, dan E. Jadi bisa berbeda-beda. Jadi kendalanya adalah ketika memang permasalahan tersebut itu terjadi di luar dari materi atau topik pembelajaran. Kita sebagai wali kelas juga harus pandai-pandai untuk mengaitkan permasalahan yang terjadi dengan materi pembelajaran. Biasanya kita bisa tarik itu ke pelajaran agama atau juga PPKN tentang, sila-sila yang memang berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa ingatkan mereka, "Tadi kita sudah belajar tentang ini, kamu sudah belajar tentang ini, tentang misalnya hak dan kewajiban atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, norma dan sebagainya." Itu kita bisa bawa itu ke anak-anak. Jadi mereka tahu, "Oh, aku tadi berperilaku seperti ini, itu tidak sesuai dengan materi yang apa tadi sudah kita pelajari bersama." Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya, solusi apa sejauh ini yang pernah Bapak berikan terkait dengan permasalahan siswa yang ada di dalam kelas? Oke, solusi ya. Solusi yang pernah saya berikan itu biasanya saya ini lebih melakukan pendekatan terhadap anak dulu. Ketika memang, sebuah permasalahan terjadi, saya ambil contoh permasalahan ketika, anak-anak ini mulai, bertutur kata yang kurang baik atau bertengkar dengan temannya gara-gara hal sepele seperti mungkin bermain game online atau sebagainya dan itu terjadi di luar dari jam sekolah. Eee, di sini saya berusaha melakukan pendekatan kepada anak secara personal. Jadi saya satu-satu ya, saya mendengarkan cerita versi A dari, lalu saya mendengarkan cerita dari versi si anak B, jadi saya dengarkan, lalu saya simpulkan, baru saya pertemukan keduanya. Baru setelah saya pertemukan keduanya, eee, di sini saya minta kejujuran mereka, siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang mulai, sampai mereka benar-benar mengatakan
kejadian yang sebenarnya ya. Jika memang saya bisa menyelesaikan permasalahan ini sebagai wali kelas, saya akan selesaikan. Tapi terkadang anak-anak ini sulit sekali untuk jujur. Mereka itu bisa dibilang muter-muter sehingga permasalahan yang tadinya sepele menjadi sangat lama untuk selesai. Nah, di sini saya mulai minta bantuan kepada guru BK atau kesiswaan yang memang akan membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini sehingga masalah ini tidak perlu berlarut-larut apalagi sampai ke orang tua, seperti itu. Baik, Pak. Langsung aja pertanyaannya. Dalam ketika Bapak melakukan kegiatan pendidikan, itu boleh saya tahu bagaimana cara Bapak atau Ibu, bagaimana cara Bapak itu membimbing siswa hingga siswa itu mampu menyimpulkan solusi dari permasalahannya. Oke, setelah permasalahannya ditemukan, setelah permasalahan ini anak-anak mampu mengakui kesalahannya masing-masing, di sini perlu ketegasan, ketegasan dari wali kelas atau BK atau misalnya kesiswaan untuk menegaskan, "Oke, tadi yang kamu lakukan itu salah. Oke, kamu tahu yang kamu lakukan itu salah," ketika sampai anak-anak tahu dan mengakui, "Iya, Pak, yang saya lakukan tadi salah." Dan dari, kemampuan anak untuk menyimpulkan kalau dirinya dia salah dan mereka berani untuk mengakui kesalahan tersebut, itu sudah hal yang sangat luar biasa dan perlu kita apresiasi atau kita hargai. Nah, jadi penting bagi kita mengarahkan bagaimana sampai anak ini benar-benar sadar apa yang dilakukan itu salah ya. Tuh. Pak, terima kasih atas jawabannya. Sekarang lanjutnya ke pertanyaan terakhir kita. Oke. Bapak, apakah penting bagi seorang guru untuk membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya? Oh, tentu sangat penting untuk membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang dialami. Baik, terima kasih Pak Yakob. Sekian dari Oke, ya. saya. Oke, baik. Terima kasih kembali.